G701-24120 dari kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi dengan judul percobaan identifikasi parasetamol dengan metode kromatografi lapis tipis. Jadi soal yang pertama itu, apa prinsip dasar pemisahan senyawa pada metode KLT dan bagaimana peran fase diam serta fase gerak. Jadi kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan metode pemisahan yang didasarkan pada perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Fase diam biasanya berupa silika gel yang bersifat polar, sedangkan fase gerak adalah pelarut yang bergerak naik melalui gaya kapiler. Senyawa yang lebih polar akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam sehingga bergerak lebih lambat. Sementara senyawa yang kurang polar akan lebih mudah terbawa oleh fase gerak dan bergerak lebih cepat. Perbedaan kecepatan migrasi inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengapa nilai RF dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Nilai RF dapat digunakan untuk mengidentifikasi karena nilainya relatif khas untuk suatu senyawa dalam kondisi tertentu. Nilai ini merupakan perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap jarak tempuh pelarut. Jika nilai RF sampel mendekati nilai RF baku, maka kemungkinan besar senyawanya sama. Namun, agar perbandingan ini valid, kondisi percobaan harus sama, seperti jenis fase diam, komposisi fase gerak, suhu, dan teknik penotolan. Selanjutnya yang ketiga yaitu apa saja yang mempengaruhi nilai RF pada KLT. Nilai RF dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya itu polaritas fase gerak, jenis dan ketebalan fase diam, jumlah sampel yang ditotolkan, serta kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perbedaan nilai RF dan mempengaruhi kualitas pemisahan. Selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana cara menghitung nilai RF dan maknanya jika berbeda dengan baku. Jadi nilai RF dihitung dengan membandingkan jarak yang ditempuh oleh noda senyawa dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Jika nilai RF sampel berbeda jauh dengan nilai RF baku, hal ini dapat menunjukkan bahwa senyawa tersebut berbeda atau kemungkinan terjadi perbedaan kondisi selama percobaan. Selanjutnya yang kelima yaitu apa yang terjadi jika fase gerak terlalu polar atau terlalu non-polar. Jadi jika fase gerak terlalu polar, maka hampir semua senyawa akan terbawa naik sehingga pemisahan menjadi kurang baik karena nodanya berkumpul di bagian atas. Sebaliknya, jika fase gerak terlalu non-polar, senyawa yang akan sulit bergerak dan cenderung tetap di titik awal. Oleh karena itu, pemilihan fase gerak harus disesuaikan agar pemisahan berlangsung optimal. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.